Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti deh tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy dan bakal sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Hanya umur perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, hari ini hari Senin ya. Hari Senin kita lagi di hotel, salah satu hotel di Jakarta. Kita lagi konferensi pers, tadi ada teklap untuk aksi GNPR, Gerakan Nasional Pembela Rakyat, yang mana dengan tuntutannya Tritura ya. Salah satunya adalah batalkan kenaikan harga BBM. Di sini ada tokoh nasional, tadi juga ada diskusi dengan beberapa ahli-ahli ekonomi yang menyatakan bahwasanya pemerintah sudah diduga melanggar konstitusi dengan menaikkan harga BBM ini. Udah banyak kebohongan pemerintah yang disampaikan oleh para ahli tadi, dan ini memerlukan apa ya, sebuah aksi nyata dari masyarakat, bahwasanya masyarakat Indonesia harus menolak ini, karena kita sebagai masyarakat kita dituntut untuk mematuhi hukum, kita disuruh ngikutin konstitusi. Kalau pemerintahnya dan DPR-nya diduga melakukan pelanggaran hukum, pelanggaran konstitusi, lalu siapa yang akan menuntut kalau bukan rakyat? Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Dan ini alhamdulillah dengan adanya Gerakan Nasional Pembela Rakyat ini, mudah-mudahan jadi pemicu untuk pemersatu bangsa gitu ya. Dan ini insya Allah akan ada aksi hari Jumat. Hari Jumat, tanggal berapa itu Jumat ya? Tanggal 23, hari Jumat tanggal 23, kita akan melakukan aksi bersama di Patung Kuda dengan GNPR. Dan ini sekaligus bentuk undangan juga buat seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, buruh harus bersatu. Dan ini menurut pengalaman sih ya, kalau pemerintah model begini, yang dalam tanda kutip mereka itu apa ya, seolah-olah tuli gitu, buta tuli, nggak ngelihat masyarakat begini. Ini perlu perjuangan yang berjilid-jilid memang. Ya, kita perlu perjuangan yang sabar, perjuangan yang berjilid-jilid sampai benar-benar mau didengar. Dan kita berharap ini bukan cuma aja di Indonesia, di Jakarta, maaf salah. Ya, tapi di seluruh Indonesia, di daerah lain, dan mudah-mudahan akumulatifnya itu akan menjadi membesar. Ya, ini kan udah jilid 2 nih. Mudah-mudahan nanti kalau jilid 2 ini udah berhasil, ya alhamdulillah. Kalau belum berhasil, ya kita bikin jilid 3 yang lebih besar. Kuat-kuatan kita rakyat sama pejabat nih, kuat-kuatan dah. Dan mudah-mudahan kita tetap dikasih kesabaran dalam berjuang. Tugas kita berjuang bukan untuk menang. Kalaupun perjuangan ini 2 jilid menang, ya alhamdulillah. Tapi kalau belum menang, ya jilid 3. Belum menang, jilid 4. Nggak ada cerita kalah, nggak ada. Mau kita berhenti, makmurkan rakyat. Kalau nggak bisa, ya rakyat melawan. Dan kita melawan sesuai konstitusi.
pesan gue cuma satu nih, berjuang mati, nggak berjuang mati. Dan gue insya Allah Jumat besok bawa kafan sebagai pengingat buat diri gue dan semuanya yang hadir, dan juga para pejabat. Pak, mati juga lu. Iya, nggak usah dibunuh, mati juga. Fir'aun aja mati, apalagi lu. Mati juga lu, sama kayak kita. Tapi kita mau mati dalam perjuangan untuk rakyat Indonesia. Setelah ini jangan kemana-mana, gue mau wawancara tokoh-tokoh nasional yang lagi konferensi pers. Gue rada bingung kalau konferensi-konferensian begitu. Malam gue kan receh, jadi gue ngopi dulu. Selesai konferensi kita wawancarain satu-satu tokohnya. Oke guys, yuk ngopi dulu. Terus kita wawancara. Pengamanan kita sudah ada protapnya, insya Allah ya, sudah protapnya. Jawabannya itu ya. Silakan Ibu. Sebutkan dari namanya siapa, dari media apa? Saya Ibu Tati dari media mengatakan tuntutan harga BBM itu apakah persen atas usaha di itu Baik. Ada yang mau jawab? Jadi yang kita harapkan itu adalah kembali ke harga awal. Tadi sudah dipresentasikan antara saudara, bahkan diberikan ilustrasi ada beberapa produk dari luar negeri yang punya beroperasi di Indonesia itu jauh lebih murah. Dan kita berharap mereka mengembalikan seperti harga semula. Itu Bu. Nah tadi sekaligus saya menjawab ya, karena tadi pertanyaan mengenai kenapa tidak ke gedung DPR. Saya akan menjawab karena kita memang memperjuangkan teritura ya. Yang pertama adalah kenaikan BBM, yang kedua adalah kenaikan barang-barang, dan ketiga adalah Superman Beko. Kita dalam arti kata melalui perwakilan pengacara kilometer 50 itu telah meluncurkan surat ke DPR RI khususnya Komisi 3 sejak 19 Agustus sampai hari ini mereka belum berani menerima pengacara-pengacara kita. Jadi ini tolong diliput dan dimuat. Sampai hari ini kita masih menunggu. Jadi wakil rakyat ini benar-benar yang pernah saya bilang adalah sangat sudah mandul, ya, dan justru malah dimandulkan. Jadi mau kemana kita menyampaikan seluruh aspirasi rakyat ini kalau aspirasinya sudah tidak bisa melalui DPR RI. Jadi kita masih menunggu. Jadi saya khawatir kalau seandainya kita terpecah antara pemerintah, istana dan ke DPR, nanti kedua-duanya akhirnya tidak mencapai target yang kita harapkan. Terima kasih. Baik, alhamdulillah sudah cukup semua. Tolong disampaikan semua pesan kami untuk ajakan bersama-sama berjuang bersama rakyat dengan wadah GNPR. Dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh awak media atas kerjasamanya. Terima kasih kepada seluruh yang hadir, Mama, ojol. Ini yang gua mau tojong pertama habis kontes langsung tetesan tinta Ida. Ini hari ini kita ngapain nih? Kita barusan itu habis rapat ya, meeting untuk sekaligus tadi itu bedah harga dan efeknya untuk akibat dari BBM. Terus yang terakhir adalah teklap. Bagaimana kita nanti akan melaksanakan aksi di tanggal 23 ya? 23 September 2022. Ini tergantung kita. Nasib rakyat ada di tangan rakyat. Ketika kedaulatan rakyat itu diambil oleh para kapitalis dan oligarki, maka rakyat wajib untuk merebutnya. Kita akan melawan. 23 dan ini pesan ya. Ayo semuanya deh, mau mama, mau mahasiswa, mau apapun ormasnya, lepas dulu bajunya. Nah, kita gabung. Oh, ini ada juga kakak gue juga nih. kita adalah Ibu Pertiwi yang melawan. Kita bukan Ibu Pertiwi yang menangis, tapi kita akan melawan dan melawan dan melawan. Andai kata diperlukan aksi berjilid-jilid, kita siap ya? Siap. Ayo kita cari lagi yang kita korban. Satu lagi. Untuk para pejuang medsos, jangan cuma hanya berjuang di medsos. Karena hidup kita adalah nyata, bukan maya. Oke? Siap. Semua kita akan mempertahankan, memastikan bagaimana nasib anak dan cucu kita baik-baik saja di kemudian hari itu. Siap, alhamdulillah. Terima kasih Kak Ida. Terima kasih. Ayo kita cari korban lagi yang mau kita wawancarai. Oh iya. Bentar dulu, gua mau nyari korban dulu wawancara. Pak Jenderal. Iya. Kenapa? Ini baru kali ini Pak Jenderal masuk di YouTube-nya Babe Aldo nih.
Itu ancol itu. Iya. Ada kita ketemu hari Jumat berjuang untuk rakyat. Bertemu hari Jumat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya makasih Pak Jenderal. Wah, enggak apa-apa. Siap. Ini juga kita todong dulu. Waktu pembukaan MPR itu beliau ada. Ya kan? Jadi ada pesan-pesan nggak buat channel YouTube Babe Aldo dan pengikutnya? Saya sangat berharap Babe Aldo pantang menyerah, selalu berjuang, dan saya tahu Babe Aldo berjuang di jalan yang benar. Amin. Dan insya Allah berbuat bagi rakyat, bangsa dan negara. Takbir. Enggak, tapi saya ada pertanyaan dikit. Dari tadi kan nggak berani ngomong pas rapat. Kira-kira kalau rusuh tipis-tipis boleh nggak? Rusuh tipis-tipis. Wah, menarik itu. Ini justru mau ikutan itu. Makasih Amin. Terima kasih tipis-tipis. Makasih. Guys, kita cari lagi korbannya. Tadi ada Ustadz Selamat Ma'arif, tapi kita masuk yuk. Masuk. Kita ketemu korlapnya dulu ya. Korlapnya Buya Husein. Mau kemana? Nah, kan nggak pernah masuk di YouTube-nya Babe kan? Nah, ini tadi kita ngapain nih? Tadi kita adakan konferensi pers bersama para wartawan dalam rangka menjelaskan aksi 2309. 2309. Aksi Bela Rakyat Jilid 2. Iya. Setelah jilid pertama yang kita lakukan pada hari Senin pekan lalu, tanggal 12 September. Iya. Di mana tuntutan kita masih sama. Masih sama Tritura ya. Tritura. Yang pertama, turunkan harga BBM. Siap. Yang kedua, turunkan harga-harga. Siap. Yang ketiga, tegakkan supremasi hukum. Siap. Nah, ini ada pertanyaan nih. Pemerintah kita ini kan kayaknya, gua nggak tahu beneran apa kagak. Tapi kalau dia bohongan, mudah-mudahan bener deh ya. Kayaknya budek gitu. Nah, ini kan udah aksi jilid 2 nih. Kira-kira perlu nggak nih jilid 3, jilid 4, jilid 5? Selama tuntutan kita belum dipenuhi oleh pemerintah, maka kita akan terus melakukan aksi berjilid-jilid. Sebagaimana dulu tuntutan umat ketika yang dulu ya. Paham ya. Nah, artinya umat kudu bersiap. Jangan cuma mengeluh di medsos aja lu. Ya. Turun ke lapangan. Ayo turun. Jadi kalau pemerintah tidak mau menuruti kita, ya terpaksa kita nginep di Patung Kuda bisa ya? Bisa. Sesuai dengan nama kita adalah Gerakan Nasional Pembela Rakyat. Disingkat dengan GNPR, di mana GNPR ini terdiri dari ratusan ormas, dan kita menghimbau kepada ormas-ormas yang belum bergabung di GNPR agar segera bergabung, karena ini merupakan wadah untuk umat masyarakat menyampaikan aspirasi apa tuntutan mereka. Iya. Kalau kita berjuang sendiri-sendiri, kita tahu berat sekali. Rezim ini, pemerintah ini udah budek tuli. Benar. Iya. Jadi dan gue mau nanya nih, ini kan GNPR ini banyak yang memframing, wah ini PA 212 lagi, wah ini gerakan Islam lagi. Penjelasan antum gimana? Oh bukan, kita ini adalah GNPR, bukan lagi EPI, PA 212 ataupun GNPF Ulama, bukan. Kita ini murni Gerakan Nasional Pembela Rakyat, betul, dari semua elemen ormas, elemen masyarakat, elemen umat ya, mulai dari mahasiswa, pelajar, buruh, tani, dokter, wartawan, semua elemen masyarakat, termasuk emak-emak yang terdampak dengan kenaikan harga BBM ini. Betul. Jadi itu guys ya, kita ini selain melawan kebijakan rezim, kita ini rezim itu punya senjata ampuh, namanya buzzer. Jadi mereka suka framing. Nih buzzer kudu kita lawan nih. Betul. Jangan didiemin tuh buzzer. Ini dikit-dikit dia arahin. Kita kalau ketemu buzzer di jalan kita apain Ustaz? Aku janda. Ya. Kalau gue ajak ngopi. Ya, ajak ngopi bungkus yang rapi dah. Guys, itu Habib Muhammad lagi konferensi pers. Ya kan? Lagi konferensi pers. Pas nutup gua mau kerjain tuh. Beliau udah mau pulang, gue yang nanya. Gimana ya kan? Biarin aja dulu jawab, biar capek dulu kan ya. Terus habis pas selesai gue yang jawab, gue nanya. Gue kan maunya spesial, nggak mau rame-rame gue. Ya dong, YouTuber receh gimana? Ya nggak sih? Kita lihat dulu nih lagi jawab beliau. Lumayan rame loh. Sana juga ada konferensi pers. Ibu. Bang Aldo. Siap Ibu. Suara Bang Aldo tuh khas banget. Makasih Ibu. Makasih. Jadi sinetron di. Makasih. Ya. Bentar Ibu ya.
Bentar dulu. Kan kalau gue mintanya gue mintanya spesial. Provokator nih. Ini lagi direkam loh, Beb. Oh, direkam. Ini provokator fil khair. Amin. Kalau oh begitu. Iya. Ibarat kata sekarang mesti banyak provokator, tapi provokator dalam kebaikan. Iya. Jadi menyesatkan dalam kebaikan namanya. Amin. Jadi ini tadi kan udah ada penjelasan semua, Beb. Iya. Ya, pertanyaan kita ini langsung aja, Beb, gitu. Ini kan antum sekarang ketua FPI Reborn nih. Nggak pakai Reborn. Nggak pakai ya, itu kan istilah, Beb. Istilahnya. Ini antum pakai ini, gue udah ada ini. Oh gitu. Malum gitu ya. Ini salah satu tokoh muda. Iya, YouTuber aja. Mudah-mudahan beliau umur panjang, sehat walafiat. Nah, mau nanya nih, Beb. Ini kan GNPR selalu kemarin setelah jilid 1 nih dikait-kaitkan dengan 411, 212 yang waktu itu kan gerakannya aksi bela Islam. Nah, ini bagaimana tanggapan antum ngelawan framing buzzer tuh? Itu penting ini perlu media harus, karena framing itu sebetulnya munculnya dari buzzer. Jadi seolah-olah Islam itu hanya kita rakyat Indonesia yang memperjuangkan Islam aja di Indonesia. Padahal kan sebenarnya kita ini orang Islam yang memperjuangkan seluruh rakyat Indonesia kan gitu. Menurut antum gimana, biar jelas itu. Buzzer lu lihat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Artinya orang kalau sudah betul-betul mengakar Islamnya, pasti dia akan punya rasa untuk memiliki jiwa menolak dalam bentuk segala kezaliman apapun. Artinya yang namanya Islam itu bukan cuma urusan ibadat, bukan cuma urusan hablum minallah, urusan kita kepada Allah. Tapi Islam itu komprehensif. Logika sederhananya begini, Islam itu tai kotoran. Kotoran itu diurusin bagaimana caranya. Apalagi urusan negara, apalagi urusan kesejahteraan rakyat, apalagi urusan ekonomi, segala aspek. Makanya kalau kita belajar ngeji fikih, ada yang namanya masalah ibadat, masuk masalah muamalat, hukum jual beli, kemudian masuk lagi ada hukum munakahat, ada hukum jinayah, tentang hukum segala aspek. Artinya kalau orang mengatakan ngapain tuh Islam ngurusin BBM, artinya ente ngaji lagi. Artinya nih buzzer taunya ilmunya imanhum fi amplopihim. Ilmunya di amplop mereka. Ente tuh berjuang atau ente nih ngomong ngoceh di media gara-gara urusan fulus. Tapi anda juga tahu ente juga kecekekan masalah BBM kan? Tapi duitnya mereka enak gitu. Tapi minta maaf, Beb. Iya, Beb. Minta maaf ini pendapatan aja, Beb. Iya. Andai kata kita harus miskin, nggak apa-apa, Beb. Daripada harus nikmatin duit rezim yang seperti itu. Kita miskin tapi nggak sanjing itu. Ya. Beb, terus saya ngopi gini. Buzzer jarang ngopi kayaknya. Nggak berani gua ajakin ngopi, Beb. Untuk aksi tanggal 23, Beb, ada ajakan untuk semua subscriber Babi Aldo. Baik, untuk subscriber Babi Aldo dan seluruh channel-channel Islam yang senantiasa istiqamah berjalan untuk bela aspirasi rakyat, aspirasi umat, artinya semua yang merasa dirinya rakyat, yang merasa tercekik dengan kebijakan zalim daripada penguasa saat ini, yang mereka senantiasa ngemis-ngemis suara rakyat kalau lagi mau pemilu, apalagi bentar lagi 2024 nih. Udah jadi kadrun. Nah, semua ngemis-ngemis suara rakyat, tapi giliran rakyatnya merasa terjerat, sulit, semua acuh tak acuh kabur. Nah, saat ini antum sudah bagus bersuara di media, saatnya bersuara di dunia nyata. Sampaikan aspirasi, tunjukkan kekuatan rakyat, bahwa supremasi hukum ada di tangan rakyat. Kalau rakyat bersatu tidak bisa dikalahkan. Siapapun dia, mau pejabat apalagi oligarki sekalipun, mereka akan kalah oleh rakyat. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahu Akbar. Jadi tunggu hari Jumat, habis sholat Jumat, bareng-bareng kita ke Iya, ada 2 pertanyaan lagi, Beb. Masih. Kayaknya banyak banget. Apa ya? Saya habis seruan udah rapi. Bentar. Gue lama minta jadwal beliau nih, gue lama, tapi ini 2. Nih, bentar dulu. Enggak, benar, enggak apa-apa, bebas, receh bebas. Iya, nih, Beb. Nih, kan sampai lupa gua mau nanya apa enggak? Beb, ini kan ada nih 2 jilid, nih udah 2 jilid. Iya. Kira-kira kalau masih budek lagi, Beb, gimana, Beb? Enggak diturutin. Ya kalau biasanya kalau ada jilid 1, jilid 2, ya ada jilid 3, ada jilid 4.
Artinya ini akan terus sampai tuntutan 3 Triturat, tuntutan rakyat itu dikabulkan. Artinya ini menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala maupun ujian kita bagi rakyat, bagaimana ketegaran kita, kesabaran kita di dalam membela hak rakyat. Nah, di dalam kesabaran itu ada kemenangan yang Allah janjikan. Amin. Udahlah Beb, satu aja nggak jadi dua. Nggak jadi dua. Udah tahu. Jadi nih kita ngajak nih daripada menang semuanya nih. Sabar, tegar. Sabar. Insya Allah Allah kasih kemenangan. Di dunia sampai di akhirat. Insya Allah. Oke guys, gitu aja dari gue. Gue ikut hari ini gue kayak tokoh nasional ikut konferensi pers gaya. Oh, kalau ini bukan nasional lagi, dunia akhirat. Amin. Amin. Oh iya. Kalau Habib udah ketemu Habib Bang Belum. Ini kalau ini Habib enggak. Kalau yang ini Habib bener. Kalau yang ini Habib magang masih. Iya masih magang Beb. Belum. Dia istighfar kan. Oke guys ya, gitu aja dari gue. Channel Bapak Aldo dan semuanya. Gue minta maaf kalau ada salah. Hari Jumat kita ngopi di Patung Kuda. Dan pesan gue selain bawa kopi, bawa kain kafan. Bawa kain kafan. Gue cuma mau bilang aja, berjuang mati, nggak berjuang mati. Lebih baik berjuang sampai mati. Lu ngapain takut mati? Mati tanam, jangan repot. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar.